ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Allah telah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan disesatkan siapa yang dikehendakinya. Pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Haja TV, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Kebetulan hari ini hari yang sangat bersejarah, yakni hari Asyura 10 Muharram. Banyak sekali peristiwa terjadi di tanggal ini. InsyaAllah kita akan bahas nanti. Dan di studio telah hadir sahabat kita, yang guru kita, yang selalu setia mendampingi saya. Beliau adalah Ustaz Yusridal Muhammad Yunus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa Haja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin minta komentar barang 5 menit sama Ustaz tentang hari Asyura ini. Ya, alhamdulillah. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Asyura ini yaitu bulan yang sangat bermanfaat. Ya. Bulan yang kita harapkan. Ya. Karena ini di bulan Asyura ini, ya. Muharram ya. Bulan Muharram ini, ya. Ini banyak sekali terjadi, ya. Terjadi seperti ini bencana, umpamanya itu yang ini dikatakan apa? Ya, Karun termasuk juga di bulan Muharram ini juga, ya. Karun, Namrud, Fir'aun, karam di laut itu termasuk di bulan ini. Ya, 10 Muharram terjadi. Maka dikatakan kalau misalnya 10 Muharram Karun apa itu namanya itu? Ya, karam di laut. Ya. Ya. Maka inilah kita ini sekarang ini banyak sekali ulama-ulama, saudara-saudara kita ada, dan begitu juga imbauan daripada Rasulullah SAW di bulan ini, barang siapa yang ada berpuasa, ya, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah dikerjakan yang lalu dan yang akan datang. Ini termasuk ini berbahagialah orang-orang yang ada beribadat pada 9, 10, 11. Ya, di bulan ini, ya, di tanggal ini, ya. Maka inilah kita himbau kepada saudara-saudara kita, jangan lupa kita di bulan ini, di bulan Muharram ini, ya, 9, 10, 11, ini banyak kali peristiwanya ini. Jangan lupa kita beribadah, yaitu ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan daripada kemaksiatan. Dan kita kerjakan kemaksiatan di bulan ini, di tanggal ini, ya. Ya, semua sebenarnya kita semua ini jangan kita kerjakan walaupun bukan di bulan ini, jangan kita kerjakan kemaksiatan. Karena barang siapa yang ada mengerjakan kemaksiatan, ya, 10, 9, 11, 9, 10, 11 ini akan berlipat ganda dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab bagi orang-orang yang mengerjakan maksiat di 9, 10, 11. Jadi begitu juga barang siapa yang beribadat di bulan ini, di tanggal 9, 10, 11, ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Sehingga dikatakan barang siapa yang beribadah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9, 10, 11 ini, maka diampunkan dosanya seperti dosanya itu tidak ada. Seperti bayi, ya, bayi yang baru lahir. Begitulah dahsyat, begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadat, yang berpuasa di tanggal 9, 10, 11. Ya. Maka dikatakan Asyura. Asyura ini pun terjadilah di kampung-kampung, kita lihat. Ya, banyak masak bubur, ya.
Ya, bubur Asyura namanya. Ini ya. Banyak kita lihat. Jadi bercampur saya lihat tu. Ada kacang, ada jagung ya. Segala macam itu buah-buah kayu, daun-daun kayu itu dimasak. Nah, nanti taruh di simpang. Siapa yang jalan, siapa yang datang situ dikasih sedekah. Dikasihkan bubur. Tapi ada yang dulu juga, ini termasuk ini berbahaya juga kalau kita ini. Dia ambil gantung, digantung tuh. Buburnya tuh digantung, diambil mangkok ya. Digantung di batang-batang kayu. Ini yang sangat salah. Sekarang ini jangan ada lagi, kita di kampung-kampung, di dusun-dusun ada macam-macam begitu. Tapi kalau misalnya jaga orang di jalan di persimpangan jalan untuk berikan ini, ya alhamdulillah itu sedekah. Kenduri namanya ya. Ya, tapi kalau misalnya kita mengambil ini satu mangkok kayu, satu mangkok atau satu bruk pakai bruk belagak bacut, puduk baun nyan, gantung bak kaya. Ini yang salah. Banyak kita lihat terjadi. Apakah di bagian barat, apakah bagian utara, bagian timur, semua macam begitu dalam kampung. Sekarang ini dihilangkan ya. Dan begitu juga di bulan ini banyak orang-orang yang mandi Rabu habis. Ya, masaknya Rabu habis. Ya, baik Ustaz pemirsa TV yang dirahmati Allah, sudah disampaikan oleh guru kita pengantar tentang 1 Muharram ya. 1 Muharram bukan 1 Muharram, 10 Muharram. 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Kalau 9-nya Tasu'a. Tasu'a. Kalau sebelahnya Wahid Asyara ya. Jadi yang paling berat ya, tekanannya di 10 ya. 10 itu puasanya. Kalau kita tambah di belakang 1 Tasu'a itu bagus. Untuk menyalahi berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa di 10. Kalau kita tidak sempat di 9 Tasu'a, kita boleh Asyura. di Ida Asyara. Jadi 11. Kan? Pemirsa TV yang dirahmati Allah, inilah puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu puasa wajib, tapi setelah puasa Ramadan ada 2 puasa yang baik. Yang pertama puasa Arafah. Yang kedua baiknya puasa Asyura. Memang seperti dikatakan oleh guru kita tadi, akan diampuni dosa kita setahun yang lalu gitu. Akan diampuni. Jadi artinya kalau kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini puasa sunat yang paling baik. Di samping puasa, Rasulullah juga menganjurkan kita supaya lebih banyak berbelanja lebih di hari ini. Dalam mana kalau kita belanja dalam bentuk kuliner, dalam bentuk makanan, berilah makanan itu kepada tetangga. Gitu. Maka itulah tadi ada bubur itu, karena perintah dari Rasulullah tadi. Kemudian boleh juga dalam bentuk langsung, bukan memberi makanan, tetapi memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Ini dapat pahala yang anak besar. Anak yatim juga. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita berpuasa hari ini sebagai puasa sunat, tetapi yang tidak puasa juga tidak dosa karena bukan puasa wajib. Cuma Allah menilai hari ini. Ini sama dengan salat juga. Salat sendiri bukan jamaah juga sah. Tapi kalau orang mau berjamaah, Allah akan memberi nilai lebih. Begitu juga dengan puasa nih. Puasa sunat nih, puasa Asyura ya. Kalau orang enggak puasa enggak dosa. Tapi Allah tidak memberi nilai lebih kan? Kalau mereka puasa, baru Allah memberi nilai lebih. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, tadi Ustaz Yusrizal juga menyebutkan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yang jatuh di 10 Muharram ini. Jadi dalam kitab disebutkan yang pertama, diusirnya Nabi Adam oleh Allah SWT dalam surga. 10 Muharram, dan waktu diterima nanti, diterima taubatnya 10 Muharram juga.
Kemudian turunnya berlabuh kapal Nabi Nuh di Bukit Al-Judi Sebelum Muharram juga. sebelum Muharram juga. Masya Allah. Kemudian Nabi Hud, Nabi apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, paus ya. kemudian dimuntahkan ke negeri Madian juga terjadi sebelum Muharram. Ya. Dan Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dan selamat orang-orang beriman ke seberang ya. juga terjadi sebelum Muharram, dan matinya Qarun juga sebelum Muharram. Ya. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tapi yang setelah Islam ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan, yakni syahidnya Sayyidina Husain tanggal 10 Muharram juga. Ini menarik sekali, menarik kita bahas ya. Ya. Jadi bagi kita Sayyidina Husain adalah cucu Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma inni ahabba fa ahabbu ya. Fahabbuhu inna fahabbu. Ya Allah ya Tuhanku, aku mencintai cucuku ini. Maka cintailah, fahabbuhu. Maka cintailah ya Allah cucuku ini. Dan semoga cucuku ini dicintai oleh orang. Dan orang-orang yang mencintai cucuku adalah orang-orang yang beriman. Ya, itu kejadian tuh banyak yang orang cinta Hasan Husain itu, yaitu di Pakistan itu. Di India begitu juga. Sampai dia pukul-pukul badan tuh. Itu Syiah. Itu Syiah. Ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah Sunni ya. Kita mencintai cucu Rasulullah sekedar saja. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan Daripada Rasulullah. Tapi orang Syiah itu sudah keliru. Ya. Mereka menyiksa diri, meniru-niru perang Karbala antara Sayyidina Husain dengan Yazid ya. Dengan orang-orang yang mendukung Yazid, Ibnu Ziyad. Jadi itu sudah istilahnya sudah berlebihan. Sudah terlalu Kita tidak boleh menyiksa diri. Wa aidikum ila tahlukah. Jangan kamu binasakan dirimu sendiri dengan tanganmu. Allah. Jadi orang-orang Syiah itu sudah berlebihan. Yang baik bagi kita adalah berselawat kepada Sayyidina Husain. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.